PNS pada kantor Direktorat Jenderal Jejak Pajak. suap Gayus kepada penyidik Polri dalam sindikat mafia pajak kian kusut. Meskipun Gayus Tambunan dan Haposan Hutagalung telah menyingkapnya ke hadapan publik dengan gamblang. Karena para penyidik tetap tak rela menjadi korban konspirasi pucuk pimpinannya. Aroma korban permainan atasan itu menyeruak begitu tajam dalam kesaksian 3 mantan penyidik Gayus dalam sidang AKP Sri Sumartini Selasa 3 Agustus 2010. Mulai dari si Junior Ibda Angga Haryakusuma, Kompol Arafat hingga Kompol Pambudi Pamungkas. Dalam kesaksiannya, Ibda Angga mengaku kendali penuh penyelidikan ada di tangan Kompol Arafat. Demikian pula AKP Sri Sumartini. Karena mereka hanyalah penyidik pengganti atas kasus yang laporan dan BAP-nya sudah dibuat Cecep Haryana. Meskipun Sri Sumartini tidak bisa mengelak suap $45.000 dari Gayus melalui Kompol Arafat. Karena misi menyelamatkan Gayus sudah menjadi komando atasan. Jadi setiap LP yang kaitan dengan money laundering itu hampir semuanya yang buat adalah Bapak Cecep Haryana pada awalnya. Kebetulan karena sekolah beliau, jadi LP dirubah atas nama Pak Angga, pemeriksanya diganti saya. Itu atas perintahnya Pak Arafat dengan Ibu Mardiani, Bapak Hakim yang terhormat. Sang Kepala Unit pun, Kombes Pambudi Pamungkas mengaku tidak mengikuti lagi perkembangan kasus Gayus karena sejak 27 Juli 2009 posisinya digantikan orang lain. Klaim Kompol Arafat tentang perintah atasannya untuk memeriksa Gayus di luar Mabes Polri juga ditepis Kombes Pambudi, termasuk tuduhan pertemuannya dengan Gayus di ruang kerjanya. Pada waktu tanggal 1 September 2009 pemeriksaan Gayus di kantor saudara, itu pada waktu mau pemeriksaan di luar, Gayus itu datang ke ruangan saudara, salaman-salaman untuk periksa di luar begitu. Keterangan Gayus, keterangan Arafat itu begitu. Apakah itu betul? Sepertinya saya tuh bertemu Gayus tidak pernah. Tidak pernah ketemu apalagi Gayus. Dia masuk ke ruangan itu ya silakan dia. Tapi mungkin bisa ditanyakan yang lain juga silakan. Termasuk pertemuan-teman di luar, apakah saya hadir? Sebagai pelapor, Para penyidik yang menjadi saksi maupun terdakwa tentu boleh saja membantah. Namun, jejak yang sulit ditepis adalah aliran dana dari Gayus melalui Haposan Hutagalung. Walaupun jejak permainan itu berusaha dihilangkan lewat pergantian penyidik maupun atasan mereka. Jaksa penuntut dalam dakwaan terhadap terdakwa lain Sahril Johan yang bermanuver bersama Haposan bahkan menunjukkan sebagian uang suap dari Gayus itu dibagi di ruang kerja Dirut 2 Ekonomi Khusus Raja Erisman. Aneka kesaksian itulah yang kini menguji nyali majelis hakim untuk menentukan siapa mafia kakap yang sesungguhnya dalam kasus ini. Tim Liputan Metro TV. Iya, bilang aja Bapak pribadi enggak gitu, Bapak pribadi enggak. Haposan itu minta waktu saya kan intinya buka blokir, Haposan minta 20M. Haposan cerita sama saya, ini nanti bukan buat saya sendiri. Dia akan bagi ke penyidik 5, ke jaksa 5, ke hakim 5, Haposan 5. Dia selalu bilang penyidik, dia tidak sebut nama, tapi kabanya ada 2, kanitnya 2, dirnya 2, gitu Pak. Iyalah, kita ini kalau pemerintah, ya diapakan, dikatai, diapakan, diinikan, ya sudah menang. Jangan terus merasa bahwa wah saya dizolimi dan sebagainya. Ya tidak, itu kritik yang harus kita terima. Supaya kita bisa mengerti menjadi orang partai itu seperti apa. Bukan bersikap hanya karena oh saya ini Pak Beku, saya adalah Bupati Wonogiri, ex mantan. Nah kalau
Saya suka pikir ya saudara-saudara, alalah lah, baru juga 2 kali ogram-ogram, kayaknya udah seumur hidup. Yang ditepok, yang nepok kan yang depan, yang belakang, bukan yang depan. Maksudnya yang depan ya tepok tangan dong. Terang saja, betul begitu loh. Itu yang saya pikir bagaimana mencairkan, menurunkan seluruh egoisme kita untuk menyatu menjadi satu gerak, satu nada, satu persepsi, satu kerja, satu gotong royong, satu musyawarah untuk mufakat membangun bangsa ini. Saya kira kalau model Solo dilakukan oleh kalian satu demi satu, dan itu bergabung menjadi satu untuk semua. Republik ini rasanya kok nggak kacau balau ya. Kalau saya nanti ngomong kacau balau, media langsung nulis, Ibu Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan Republik ini kacau balau. Ya, memang kacau balau lah. Lah kok susah amat ngomong kayak gitu. Saya ini kan sekarang aksi loh. Aksinya apa? Sudah entahlah, katanya mulai ada di undang-undangnya, saya sendiri yang nggak ngurusi. Akan disebut harus presiden kelima. Langsung saya tidak. Ibu Mega tidak punya empati kepada rakyat. Ya wes ben baik. Orang jadi terangkan kok terus tidak bisa. Ini harus dikonversi. Ya saya tidak menolak loh Bung. Sama sekali saya tidak pernah mengatakan menolak. Saya mengatakan minta disediakannya waktu supaya masyarakat itu mengerti. Lalu setelah itu juga pemerintah juga bisa lebih mempertanggungjawabkan dengan siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi seperti sekarang ini, setiap hari meledos. Ada yang bilang, oh itu tabung gasnya yang nggak benar, ya benerin. Ada yang bilang, selangnya yang nggak benar, ya benerin. Lo betul nggak? Yang keras dong. Ya iyalah, Mega salah. Habis bingung saya melihat kan sampai sosialisasi kan, saya ketawa sendiri. Lah kok udah bledang-bledung baru sosialisasi? Saya minta dulu disosialisasikan dengan sudahlah. Saya sendiri sampai merasa bingung. Apakah betul perlu sampai suatu kesatuan Satpol PP ini sampai diberi suatu senjata? Padahal contoh soal yang paling konkret di Kota Solo itu sama sekali tidak mempergunakan hal-hal seperti tersebut. Berikanlah tugas-tugas mempergunakan peralatan persenjataan itu kepada instansi yang berwenang yang telah kita putuskan bersama, yaitu kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Titik.